Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di vlog kesan lu kawin. Kita mau apa? Mau bahas apa? Lagi kemacetan nih di tol, seperti biasa. Udah menjelang gelap. Ya namanya juga perjalanan, kayak di perjalanan rumah tangga ada macet-macetnya juga. Bener. Keuangan juga gitu ada macet-macetnya Iya. juga. Nih, kayak ngomong soal kemacetan dalam perjalanan maupun dalam rumah tangga gitu. Kan kadang-kadang ada yang kita nggak tahu ini macetnya di mana. Terus nggak bisa mengurainya juga gitu. Apalagi ketika lo berada di tengah-tengah simpul kemacetan, lo nggak tahu jalan keluarnya kemana. Apakah gue mesti keluar di pintu tol berikutnya? Apa Apakah terusin aja gitu. Sementara nggak ada sinyal, nggak bisa nanya sama Google Maps atau Waze gitu. Nah, sehingga lo butuh call a friend, lo butuh nelpon temen, lo butuh nanya sama temen. Nah, begitu juga dalam pernikahan kan, lo butuh nanya sama orang yang sangat lo percaya. Pertanyaannya, seberapa jauh sih kita bisa menceritakan perjalanan detail rumah tangga lo. Nah, kalau ada kasus adalah ada pasangan yang dia punya sahabat dan dia ceritain semua-muanya, bener-bener semua-muanya itu ke si sahabatnya itu. Tapi dia ngomong ke suaminya, aku ceritain semuanya ke dia loh. Sampai suaminya nanya, hah, sampai yang itu juga kamu ceritain? Iya, karena aku itu kalau enggak aku stres gitu. Aku tuh perlu paling minimal aku minimal cerita, ada yang dengerin aku gitu. Terus dan suaminya reaksinya, oh ya udah. Dan ketika si suaminya itu ketemu sama si sahabat istrinya, dia pun biasa-biasa aja, nggak awkward ya. Dan si sahabat istrinya pun nggak awkward, biasa-biasa aja. Dan tapi nggak dibahas ya, biasa-biasa aja. Itu contoh satu. Ada lagi contoh yang lain lagi. Ada lain lagi, si istrinya ini cerita ke sahabatnya. Sebetulnya ceritanya nggak detail banget lah, tapi dia cerita hal-hal yang dianggap penting buat dia cerita. Sampai suatu ketika suaminya menemukan bahwa sahabat istrinya tahu sesuatu yang itu hanya persoalan mereka berdua. Ngamuk suaminya, kamu cerita ya sama dia gitu. Iya, ngapain kamu ceritakan? Aku perlu cerita. Kamu itu mengumbar aib suami. Nah, jadi pendekatannya memang beda. Si pasangan yang satu menganggap si suaminya itu Belok kanan. oh iya, hampir gue belok kiri. Gue selalu salah. Jadi si suaminya pasangan yang pertama, si suaminya paham bahwa istrinya perlu cerita dan dia tidak menganggap bahwa itu adalah aib. Artinya dia pun percaya sama si sahabat istrinya. Kan persoalannya itu kan, dia percaya sama sahabat istrinya sehingga dia tidak menganggap bahwa itu perlu dipanjangin. Ya udah, gue paham, gue ngertiin istri gue sayang sama istri gue, dia perlu cerita sama sahabatnya, gue percaya sama sahabatnya, ya sudah. Sementara pasangan yang kedua, dia merasa perlu, aduh maaf ya, Gak ada receh. merasa perlu untuk dia punya ada jaimnya gitu. Dia nggak mikir bahwa istrinya memang perlu cerita dalam rangka untuk nge-reduce stres, tapi buat dia yang penting adalah dia, nama baik dia, ntar dia gimana, dan itu aib suami. Padahal yang diceritain itu bener-bener cuma cerita sama si sahabat itu doang. Itu yang kedua itu waktu dia ketahuan sama suaminya menceritakan masalah rumah tangga. Jadi ketahuan, maksudnya kepergok kan? Artinya dia nggak izin dulu sama suaminya gitu. Yang pertama juga nggak izin, dia baru bilang karena beda kan karakter suami. Iya. Kalau lo cerita nggak Suami gue, ke temen lo tentang persoalan rumah tangga? lu pernah denger nggak? Pernah. Salah ya. Kalau gue basa-basi banget pertanyaan gue. Basa-basi. Kalau gue sih sebenarnya dulu ya gue pernah punya masalah yang berat gitu.
sama suami, ya berat menurut gue. Iya. Buat orang lain mungkin enggak. Ini belok kiri. Oh. Nah, kan untung aja. Iya, jangan lo walaupun megang kamera ya nggak boleh abai. Kerjaan gue banyak kalau vlog. Iya, nunjukin jalan. Ya kalau gue sih ada ya sama temen-temen, sahabat-sahabat gue yang emang biasa dailynya di rumah. Ya kan sekarang lo, dulu ada BJ, ada Denden gitu ya, yang dailynya emang di rumah gue. Sebenarnya bukan gue ceritain atau ngumbar, tapi otomatis mereka lihat kok gitu. Dan kan orang kan nggak ada yang beneran tiap hari ya, terus lo nutupin gitu. Ya masa iya sih ada orang sejago itu gitu kan. Jadi kalau gue sih tanpa gue perlu menceritakan, mereka melihat sendiri gitu. Tapi ada hal yang mungkin misalnya yang paling dasar banget tentang hubungan gue berdua gitu, tentang masalah gitu ya, yang gue nggak akan ceritain sama orang. Kalaupun gue perlu menceritakan, gue lebih memilih ke profesional yang ya dia nggak akan mungkin mengekspos itu. Gue percaya sih kalau sahabat-sahabat gue juga gak akan mungkin, tapi lo cari solusi ya, sebenarnya. gue nyari solusi yang kita emang apa ke kiri, yang secara profesional dia bisa bantu gue. Iya. Dan itu gue pernah konseling ke marriage counselor gitu, udah lama sih ya. Awas nih, namanya Mbak Ita Azli. Dan gue nggak tahu apakah memang berhasilnya karena dia atau enggak, tapi buat gue sih sebenarnya itu adalah salah satu bentuk atau cara yang sangat membantu. Tapi balik lagi, itu baliknya ke kita, ke Betul. pasangannya. Karena lo mau konseling ke kemanapun, kalau dari dua-duanya nggak punya basic untuk menyelesaikan atau mencari solusi, itu nggak akan kelar lah gitu. Kan sebenarnya dengan misalnya lo berdua, misalnya pasangan memutuskan untuk ke marriage counselor, berarti kan kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa mereka memang perlu bantuan. Iya kan? Benar dong. Kan ada juga kan yang enggak. Walaupun sebenarnya kalau orang misalnya gue ceritain sama orang, misalnya gue ke counselor minta bantuan soal A gitu, walaupun gak detail gitu, orang mungkin ada orang yang mungkin ngapain sih lo begitu aja mesti ke, ya kan ada yang begitu kan. Makanya orang kan beda-beda kan cari solusi untuk menyelesaikan masalah di rumah tangganya gitu. Iya. Ya jadi berarti memang sebetulnya sih boleh-boleh aja ya cerita untuk tinggal tujuannya apa. Satu itu. Nah, mau lo cuma mau cerita doang biar lo lega, atau lo nyari solusi. Betul. Dan yang kedua, si istri ini kita ngomongin perempuan ya, dalam rumah tangga. Dia tahu karakter pasangannya. Pasti dia dong yang tahu ketimbang sahabat-sahabatnya. Jadi ya untuk mengatasi atau antisipasi dari bikin problem baru gitu maksudnya, mendingan diomongin sama pasangannya gitu. Gue perlu orang buat sharing karena gue nggak mungkin sama lo gue mentok bla bla bla. Kalau emang ternyata suaminya lebih milih udah lo kok marriage counselor aja daripada yang nggak kenal gue, misalkan ada yang ya bukan jaim ya, mungkin dia nggak mau gitu orang tahu kan. Kan boleh-boleh aja sebetulnya kan bahwa dia keberatan orang lain. Tapi kita juga nggak serta merta pasti mudah loh. Orang-orang yang kayak gitu juga diminta ke konselor mungkin malah, emang lo pikir gue gila misalnya gitu, padahal bukan itu. Bener nggak? Iya bener, itu gue pernah dapat tuh. Ya kan banyak, gue juga pernah, soalnya ada temen yang sharing, gue bilang lo kenapa nggak ke psikolog? Emang lo pikir gue gila lah? Emang ke psikolog tuh maksudnya lo gila? Gue bilang lo gila aja nggak ke psikolog gitu. Ya makanya maksud gue ya itu mungkin perlu bantuan gitu, karena belum tentu kita tuh tahu banget kita gimana basicnya. Kan kita serahkan pada ahlinya. Iya bener, kalau kita emang nggak yakin atau ragu sama diri kita atau masalah di diri kita atau sama pasangan, serahin aja sama ahlinya lah. Kalau emang perlu gitu, ya nggak sih? Setuju. Udah berapa menit tuh? Udah lama, lebih lama dari biasanya. Dan udah mulai mendung maghrib maksudnya. Baik kawan-kawan perempuan, semoga ini kita belum pernah bahas di podcast. Belum. Nanti kita coba bahas di podcast Spotify Kesandung Kawin. Jangan lupa dengerin. Pasti versinya beda. Yang di vlog sama yang di podcast versi dan obrolannya beda. Karena kita
kita biasa sambil makan, nyanyi. nyanyi. Ya udah, kita ketemu lagi ya. Jangan lupa dengerin podcast Spotify Kesandung Kawin setiap Kamis jam 7 malam waktu Jakarta. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye-bye. Bye.